A-nya itu lebih dari P, maka nilai limitnya tahingga. Ketika A-nya kurang dari P, maka nilai limitnya min tahingga. Nah, yang terjadi ketika nilai A-nya sama dengan P. Jadi contoh soal yang ini ya. B min P, oke. Contoh soal yang ini. Oke. Kita harus membentuk soal ini menjadi seperti yang ini, yang di kotak hijau. Oke, ini dia, yang kotak hijau. Jadi soal ini kita harus bentuk seperti yang ini. Oke ya. Nah, caranya adalah di sini ada akar X kuadrat min 5X. Oke. Kita buat tanda min, maka di sini akan menjadi X plus 2. Oke ya. Jadi ketika kita berikan tanda kurung, maka dia akan berubah yang minnya jadi plus. Kalau dikalikan, hasilnya sama, min X, min 2. Oke, lanjut. Kemudian yang bagian sisi kanannya kita kuadratkan. Jadi di sini kita dapat X kuadrat min 5X min. Kita akarkan, tapi kita kuadratkan. Jadi X plus 2 kuadrat. Oke ya, ini hasilnya akan sama. Jadi kita kuadratkan, terus kita akarkan. Oke ya. Kalau kalian bingung, misalkan kayak gini, 3 itu setara sama akar dari 3 kuadrat. Oke, paham ya? Jadi diakarin, tapi kita kuadratkan juga. Oke, lanjut. Sekarang kita jabarkan yang bagian kanannya. Jadinya X kuadrat min 5X min X kuadrat plus 4X plus 4. Oke, di sini kita tahu nilai A-nya sama dengan P, maka rumusnya nilai limitnya adalah B min Q per 2 akar A. Oke, jadi B min Q per 2 akar A. B-nya berapa? B-nya adalah min 5 min Q. Oke, Q-nya 4 per 2 akar A. A-nya 1. Oke, jadi min 9 per 2. Ini ada jawabannya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak, Pak. Ya, paham. Tidak. Paham. Oke, berarti sudah selesai untuk limit yang 1. Kita masuk ke limit yang 2. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan ya. Wih, kita mau belajar sampai kapan nih? Semua dipelajari. Oh iya, betul. Iya, betul. Iya, betul. Silakan. Hostnya yang menentukan. Saya nurut saja. Gimana yang lain? Saya tawarkan yang lain. Ini masih sampai limit berarti kan? Ini mau lanjut limit lagi ya berarti ya? Ya, karena ada limit. Harusnya ada limit trigonometri, betul nggak? Ada limit trigonometri. Yang limit trigonometri. Iya, dan limit trigonometri pun itu ada trigonometri yang sifatnya pakai L'Hopital yang harus diturunkan gitu. Nah, ya terserah murid-muridnya deh. Gitu. Enggak, maksud saya kalau misalnya Kak Haryanto ini ya lanjut, tapi kalau saya sih ikut aja. Gimana yang lain? Ikut, Pak. Lanjut ya? Iya. Sampai jam 17. Mungkin jam 17.50 lah ya. Sampai maghrib. Ya, sampai maghrib lah. Ya, sampai maghrib ya. Nah, ini maghrib di Lampung kan ya sekitar jam 6 kurang dikit lah ya. Oke, lanjut Kak, lanjut. Ya, atau mungkin kalau misalkan integralnya nggak sempat, ya mungkin di pertemuan selanjutnya, entah itu besok atau mungkin di Senin ya, terserah lah, atur aja gitu. Karena memang harusnya satu bab itu kan satu jam ya biasanya kalau saya gitu. Ini kan kita ngincar sampai 3 bab, itu kayak hampir nggak mungkin lah kalau 2 jam. Iya. Gitu. Ya kita akan lanjut. Maksud saya pertemuan kita kan nggak hanya hari ini, bisa. Ya, betul. Jadi misalnya ya menyesuaikan aja ya. Oke, lanjut dulu sampai maghrib mungkin ya. Oke, baik. Limit 2 berarti.
Oke, sebentar. Oke. Jadi limit bagian 2, ini ada limit fungsi trigonometri, kemudian ada rumus dasarnya, ada identitas dan dalil L'Hopital. Oke ya. Nah, ini dia. Untuk menggunakan dalil L'Hopital itu syaratnya harus 0 per 0 atau tahingga per tahingga. Kalau bukan 0 per 0 atau bukan tahingga per tahingga itu tidak diperbolehkan pakai dalil L'Hopital. Oke, lanjut. Oh ya, ini sifat-sifatnya dulu. Limit X mendekati 0 untuk sin AX per BX sama dengan A per B. Ini berlaku untuk tangan juga. Berlaku untuk sin per tangan. Oke. Kemudian sin A dikali X min P dibagi B dikali X min P itu sama dengan A per B. Oke, untuk yang nomor 4 ya, perhatikan. Ini jawabannya A per B juga. Untuk yang nomor 5, ini juga A per B. Jadi X min P-nya itu apa ya? Kita abaikan aja. Kita cukup fokus ke A per B-nya. Oke. Kemudian untuk yang nomor 6, ini juga berlaku untuk sin dibagi tan. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak ada. Oke, lanjut. Tidak, Pak. Udah. Iya. Ya. Oke, nomor 1. Di sini ada X min 2. Kemudian ada tangan 1 min 2X. Nah, untuk penyebutnya kita faktorkan dulu. Oke. Jadi seharusnya di sini ada 2X, di sini ada X. Oke. Min 3 berarti harusnya 3 sama 1. 3 sama 1 berarti di sini plus 3, di sini min 1. Ada pertanyaan atau tidak sampai sini? Tidak ada. Oke ya. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Lanjut ya. Nah, kalian perhatikan ada di situ tangan 1 min 2X, sedangkan penyebutnya ada 2X min 1. Saya rapikan. Hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi X min 2, di sini ada tangan, ada 1 min 2X, dibagi, ini ada X plus 3, kemudian yang 2X min 1, saya kalikan min 1, maka dia akan menjadi 1 min 2X. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Fokus di sini. Ya, fokus di sini. Iya. Sebentar. Ini. Kak, Oke. Ya. kali min 1. Dikeluarkan min 1-nya? Iya, dikeluarkan min 1-nya. Oh, gitu. Kalau dikali min 1, berarti atas kali min 1 juga ya? Enggak perlu. Tidak Enggak, perlu. Karena di situ udah sama-sama 1 min 2X. Oh, maksudnya berarti ini dikeluarkan min 1-nya ya? Iya. Iya, sama. Ketika min, Iya, jadi 1. jadi yang ini ketika kalian kalikan ya, ketika kalian kalikan itu sama aja kayak min 1 plus 2X. Iya nggak sih? Ya. Yang bagian. Nah, min 1 plus 2X itu kan sama aja kayak 2X min 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut? Lanjut. Tidak. Lanjut. Iya, lanjut. Oke. Nah, sifat dari tadi yang sifatnya ini, yang tangan ya. Tangan. Nah, jadi kita dapat di sini bahwa hasilnya, sebentar. Nah, ini sama aja kayak 1. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya. Oke, berarti yang tersisa tinggal X min 2 dibagi X plus 3 dikali min 1. Masukkan nilai X-nya. Masukkan nilai X-nya setengah. Berarti kita dapat setengah min 2 setara sama min 3 per 2. Oke, min 3 per 2. Kemudian untuk penyebutnya setengah ditambah 3 berarti dapat 6, 7 per 2 ya. 7 per 2 dikali min 1. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada? Tidak, Kak. Good.
Lanjut, di sini Lanjut. min 3/2. Nah, karena pembagian itu bisa dijadikan perkalian. Oke, pembagian itu bisa dibagi jadi perkalian, maka dibalik jadi 2/7, tapi ada minnya. Oke ya. Karena 7/2 dikali min 1 sama dengan min 7/2. Min 7/2, nah ini dikali jadi dibalik, jadi min 2/7. Min kali min sama dengan plus, kemudian di sini ada 2 dicoret, jadi dapat jawabannya 3/7. Oke, ada pertanyaan atau tidak sampai sini? Tidak, Pak. Paham. Tidak, paham, bagus. Jawabannya berapa? Lanjut. Paham, Kak? Jawabannya? Jawabannya 3/7 yang ini. Oh, 3/7. Ya. Sebentar, saya potong dulu ya. Masih ada Ya. berapa pertanyaan nih? Sampai nomor berapa? Nah, itu banyak sekali. Oke. Ya, makanya mungkin Satu nomor ya, lagi deh ya. oke, satu nama. Satu nomor lagi. Oke. Nah itu kita lanjut Jadi ke pertemuan yang selanjutnya. trigonometri. Jadi sifat identitas trigonometri itu ada banyak banget. Ada 16, totalnya sebenarnya ada 40-an. Nah, ini ada ya, 2x itu bisa dijabarkan jadi cos kuadrat min sin kuadrat. Benar ya? Dibagi ini x, ini tan setengah x. Oke, jadi satunya dirubah jadi sin kuadrat ditambah cos kuadrat. Kemudian yang cos 2x-nya berubah jadi cos kuadrat min sin kuadrat. Oke, lanjut. Kita hilangkan tanda kurungnya. Maka kita akan dapat sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x dikurang cos kuadrat x ditambah sin kuadrat x dibagi x tan setengah x. Cos kuadrat x dikurang cos kuadrat x habis, maka yang tersisa adalah 2 sin kuadrat x dibagi x tan x/2. Gini ya. Oke, 2-nya kita simpan. Oke, ini oke, ya udah. Jadi sama dengan ini 2. Oke, ini sin x dibagi x. Kemudian ini sin x dibagi tangen x/2. Saya pecah seperti ini. Oke, ada pertanyaan tidak? Jadi dari yang ini saya pecah jadi yang bawahnya. Oke. Nah, sifat limit. Berarti otomatis ini 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4. Itu dia. Saya nggak bisa nyeret-nyeret di sini nih. Jadi yang bagian ini sin x per x-nya ini jadi 1, ya kan? Yang ini, yang sin x dibagi tan setengah x itu setara sama 1/1/2. Sama aja kayak 1 dibagi setengah. Sama aja kayak 1 dikali 2 sama dengan 2. Ini dia. Oke. Jadi 2 dikali 1 dikali 2 sama dengan 4. Ini dia jawabannya. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Oke. Jelas, Kak? Jelas. Jelas, Kak. Oke. Oke, ya udah. Ya. Kalau gitu sampai sini dulu penjelasannya. Mungkin bisa ketemu di lain waktu. Silakan, saya serahkan kembali ke Kak Ajo. Oke, terima kasih Kak Haryanto. Dari penjelasan Kak Haryanto ini, kayaknya Kak Haryanto ini ngajar di Nurul Fikri ya? Atau di tempat lembaga les? Iya, betul Kak. Iya, saya ngajar di Bimbel Nurul Fikri. Oh, gitu. Pantesan kayaknya udah pakar ya dalam matematika ya. Nah, ini Enggak juga sih. teman-teman yang lain bisa nanti di grup ya. Bisa saling bertanya atau ini. Kemudian saya penasaran kok bisa masuk grup. Kita di Facebook itu temenan nggak ya? Tidak, Kak. Jadi kebetulan saya waktu S1 aktif di
Rohis nasional, namanya JRMN, Jaringan Rohis Mepa Nasional. Nah, ada teman saya dari Unila, dari Unriau juga, dari Unimed banyak. Nah, tiba-tiba dia nge-share WhatsApp-nya Kak Ajo gitu. Bagi yang mau belajar fisika matematika, silakan belajar sama ahlinya gitu di Facebook-nya dia. Ya udah, akhirnya saya join aja, saya klik. Gitu. Berarti kebetulan yang bermanfaat ya. Ya. Terima kasih Kak Haryanto, semoga jadi amal ibadah. Ya, amin. Rabbal alamin. Sibukan sudah menyiapkan waktunya untuk berbagi. Oke, nanti berarti kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Nanti bisa request lagi apa yang mau dibahas, atau nanti kalau di ini ya chatting di grup bisa ya. Kita chatting di grup seperti biasa. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ini crowded ya di rumah karena anak-anak lagi sibuk ini. Oke, kalau tidak ada kita tutup ya. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya, terima kasih sudah datang, sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ini.